Selamat datang kembali di channel ini. Channel ini akan menyajikan berita-berita update tentang cryptocurrency. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like dan share. Update berita pertama datang dari kripto Solana. Ketika Bitcoin gagal untuk menembus harga $50.000 lagi, Solana melanjutkan dengan kinerjanya yang luar biasa akhir-akhir ini. Hal ini membuat Solana melampaui Polkadot, dan menempatkan Solana naik ke posisi 8 kripto terbesar dunia dilihat dari nilai pasarnya. Beberapa ahli dan influencer kripto dunia, banyak yang mengemukakan pendapatnya tentang kinerja Solana. Analis riset dari Messari, Ryan Watkins mengingatkan semua orang, bahwa token Sol telah meningkat nilainya kira-kira 31 kali lipat sejak tanggal 8 Januari. Kemudian ada lagi salah satu YouTuber kripto populer, mengatakan kepada lebih dari 160.000 pengikutnya di Twitter, bahwa dia yakin token Sol tidak hanya akan mencapai $100, tetapi dia berharap pada akhirnya akan mencapai $1.000. Analis kripto populer lainnya yang terkesan dengan token Sol adalah Josh Rager. Kemudian ada lagi, influencer kripto Bloons, tampaknya yakin bahwa berdasarkan analisis teknisnya, Sol dapat dengan mudah mencapai $200. Matt Balanceweg, kepala global pinjaman aset digital dan pembiayaan di Genesis, yang tampaknya adalah penggemar Solana, mengatakan bahwa ketika Anda mempertimbangkan bahwa kapitalisasi pasar Solana masih kecil dibandingkan Ethereum, tapi sebenarnya Solana nilainya masih undervalue pada saat ini. Update berita berikutnya adalah masalah masa depan cryptocurrency. Dari media Bitcoinist.com mengangkat berita, bisakah kripto menggantikan dolar dalam 5 atau 10 tahun lagi? Adopsi cryptocurrency ini sudah terjadi secara luas. Sebuah survei terbaru dari Deloitte terhadap para profesional dari berbagai bidang keuangan tentang kripto dan blockchain menghasilkan data menarik. Mayoritas responden yang disurvei menjawab mendukung adopsi kripto dan blockchain. Pertumbuhan pasar cryptocurrency menarik lebih banyak investor ke pasar. Semakin banyak investor masuk, kripto dan blockchain akan menjadi lebih mainstream. Beberapa industri sudah merasakan adopsi kripto yang sebelumnya belum pernah terjadi. Salah satunya adalah industri seni. Sebuah industri di mana NFT dicetak di blockchain kini telah menjadi bagian dari industri seni. Cryptocurrency juga sudah masuk ke industri seperti pembayaran online. Pemrosesan kripto menjadi lebih penting bagi e-commerce. Hasil survei yang membandingkan kripto dengan mata uang fiat mengatakan, 76% percaya mata uang digital akan menjadi alternatif yang kuat atau pengganti mata uang dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Banyak pemerintahan melihat bahwa dunia sedang menuju ke arah ini. Inilah sebabnya mengapa berbagai negara telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan CBDC atau mata uang digital bank sentral. Update berita tren berikutnya adalah soal kripto SafeMoon. Dari media Bain Crypto dan media Bitcoin.com, melaporkan terjadinya gangguan teknis saat peluncuran wallet SafeMoon. Peluncuran wallet SafeMoon menghadapi masalah teknis. Menurut tweet dari akun Twitter resmi SafeMoon, masalah mempengaruhi ketiga produk wallet, yaitu fungsi beli dan tukar situs web, dompet Android, dan mitra iOS-nya. Menjelang rilis dompet SafeMoon, harga token asli eponimnya terus merangkak naik. Mulai minggu di $0,00001884, naik ke $0,00000365 pada tanggal 28 Agustus. Namun sesaat setelah rilis wallet SafeMoon, harga jatuh kembali ke $0,00000292. Dari angka ini, nilai token terus anjlok. Pada saat press conference, SafeMoon turun 22,2%, dengan nilai pada saat itu $0,00000281. Masalah teknis tak terduga dalam peluncuran produk ini, memunculkan skeptis mengelilingi proyek SafeMoon baik itu di Twitter maupun Reddit.
SafeMoon memiliki pendukung media sosial yang sangat aktif dan hampir seimbang dengan pendukung media sosial aktif lainnya dari koin kripto seperti Doge, XRP, dan Link. Namun ada sejumlah orang yang memperingatkan bahwa proyek tersebut mungkin tidak sah. Meskipun demikian, anggota komunitas SafeMoon percaya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan mereka mengatakan kepada orang lain untuk bersabar. Di update berita berikutnya adalah Cryptomatic dan Chainlink yang beberapa waktu lalu begitu baik kinerjanya, tapi akhir-akhir ini sepertinya melemah di bawah bayang-bayang pertumbuhan Cardano. Berita ini diangkat oleh media AMB Crypto. Akankah Matic dan Chainlink memudar dalam bayangan Cardano yang sedang tumbuh? Dalam 7 hari terakhir, kripto ada harganya naik 16,13% menjadi $2,83. Namun Matic turun sekitar 10,9%, dan Link mengikutinya dengan jatuh lebih dari 9%. Tidak hanya harganya yang negatif untuk Matic dan Link, metrik on-chain juga sebagian besar bearish untuk Matic dan Link. Sejauh ini Cardano berada di atas keduanya. Namun ketiga altcoin ini, baik itu Cardano, Matic dan Link, memiliki tujuan yang berbeda untuk jaringan mereka. Cardano bertujuan untuk menjadi mata uang digital masa depan dengan mengembangkan jaringan yang mencakup setiap aspek blockchain dan teknologi keuangan. Cardano juga didukung oleh orang-orang dari Ethereum dan Bitcoin. Jaringan Matic Polygon, dibangun di atas Ethereum, berfokus pada peningkatan interoperabilitas dan skalabilitas. Chainlink di sisi lain adalah jaringan Oracle terdesentralisasi yang menghubungkan data dunia nyata dengan kontrak pintar di blockchain. Dilihat dari banyak aspek, tampaknya baik Cardano, Matic, maupun Link, tetap akan menjadi peluang investasi yang bagus dengan keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Di update berita berikutnya adalah tantangan yang sedang dihadapi Bitcoin dalam adopsi resminya secara legal di El Salvador. Berita ini diangkat oleh media Crypto Potato. Situasi politik di El Salvador semakin memburuk ketika hari semakin dekat ketika negara tersebut akan mulai mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Pada tanggal 7 September tahun ini, masa tunggu undang-undang Bitcoin untuk menjadi wajib telah berakhir. Menurut teks undang-undang ini, semua pelaku ekonomi harus menerima Bitcoin bersama dengan dolar sebagai alat pembayaran. Bukele yang merupakan Presiden El Salvador, berjanji bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk memberi manfaat bagi rakyat dan menyelamatkan negara hampir 400 juta dolar dalam komisi pengiriman uang, menjamin transaksi keuangan yang instan dan lebih aman. Tetapi sebagian penduduk El Salvador tampaknya tidak setuju. Kita tunggu saja hasil adopsi ini apakah berjalan lancar di El Salvador. Kesuksesan adopsi ini akan berdampak positif bagi adopsi Bitcoin di negara lain.